Kak Feni di sela-sela sedang memperjuangkan hak ya. Terus banyak juga di luar sana mungkin maaf cibiran atau mungkin bahasanya bulian terkait tudingan kalau Kak Feni ini maaf ya orang pelakor lah apa gitu. Menanggapinya hal-hal seperti itu gimana Kak Feni? Penny anggap mereka itu peduli aja sama Penny, tapi caranya beda-beda. Saya sampai sekarang, saya berdiri sampai sekarang ini minta keadilan anak saya dan saya. Bagaimana dia melabui saya, bilang dia sudah cerai, terus dokumen dia disita, diumpetin. Ya, terus bilang lajang, mobil dia ditarik, tapi dia yang bayar. Jadi dokumen dia semuanya itu diumpetin sama istrinya yang pertama. Dia cerita kasihan sama saya. Bahkan dia mencari simpatik lah. Itu namanya melabui kan? Oh banget. Terus dibilang dia itu di apa? Hipnotis. Didenda 500 juta. Diminta uangnya 500 juta. Oh ya. Penny merasa kasihan lah kan. Penny datang ke sana. Terus Penny mikir, kok ada ya orang jahat kayak gini sama orang asing? Penny ke sana ngapain? Mau bayar? Mau ambil hak dia. Bukan mau bayar 5 juta kan? Enggak. Oh, iya. Mau ambil hak dia. Sampai Penny pada saat itu juga dihujat kan sebagai pelakor. Penny kan yang ke sana juga minta itu apa ya? Ya udah sih, nggak apa-apa sih. Anggap aja sekarang kan udah nggak berjodoh sama dia. Alhamdulillah, tapi saya punya anak. Ya intinya dia tidak sejujur itulah pada awalnya ketemu Feni. Dia kan dia play victim lah, ya. Kalau kita lihat dia play victim, mencari simpatik Feni, seakan-akan dia menjadi korban di sana, sementara yang di sana yang dikorbankan kan gitu. Jadi ibu itu datang kemarin sini masih cerita, saya jual Pak kios saya untuk belikan ini, saya jual tanah saya Pak untuk DP kan mobil dia. Tapi dia tinggalkan saya mentah-mentah. Saya sudah ikhlas Pak kata. Tapi dia somasi saya kembali Pak, saya nggak bisa terima itu. Oh ya udah. Oh mantannya. Oh. Jadi mantannya sendiri datang ke Bang Daren untuk meminta bantuan juga, bantuan hukum juga. Kak Feni, mohon maaf, ini kan disebut mohon maaf pelakor ini kan pasti tidak enak dan tidak nyaman kan? Iya. Awal saat disebut seperti itu sempat mengganggu dan sedih nggak sih Kak awalnya pas? Pastinya mengganggu lah Bang. Nggak ada orang yang mau dibilang pelakor. Ya mau gimana lagi, orang dari sini berbeda, dari sini berbeda. Dari segi netizen sendiri banyak nggak sih Kak di Instagram, di sosial media Kakak yang nyerang-nyerang seperti itu? Kenapa Bang, ulang Bang? Di sosial media sendiri, di media sosial di Instagram atau Kakak biasa kan di TikTok, biasa ada nggak sih omongan-omongan kayak gitu Kak yang sampai sekarang tuh masih menyerang seperti itu? Masih. Cuman cuek aja, saya cuek aja. Nggak ada upaya tindakan, Biarkan angin berlalu. Nggak, intinya kan dia datang ke sini kan tidak mengaku kalau dia itu sudah punya istri. Awalnya. Setelah ketahuan ditanya, dia bilang sudah cerai. Nikahnya pun dijebak katanya Bang. Nah, kan begitu statementnya kan. Sebetulnya pada saat kalau kita lihat, ya saya nggak mau membandingkan rasa sakit ya. Yang nomor satu pasti sakit, Penny pun pasti sakit. Cuma kalau kita lihat Mbak yang di Jawa sana itu kan jembatan dia masuk ke negara ini. Ya, kalau itu aja bisa ditinggalin, digitu-gituin, apalah orang-orang ini kasarnya kan. Jadi ya kembali lagi lah. Jadi kita nggak bicara loyalitas lah, nggak ada manusia yang 100% loyal kan. Kita bicara moralitas saja. Bapak ini ketika tahu ada tudingan hal itu, keluarga gimana kan? Keluarga. Iya, keluarga besar terutama. Pastinya malu lah. Nggak ada orang tua yang mau anaknya dibilang pelakor, itu nggak mau. Sempat mempertanyakan kebenaran ini ke Kak Feni sendiri. Sudah saya jelaskan. Mereka juga malu, kadang-kadang dibilang ke tetangga. Pastilah, apalagi orang-orang daerah kan lebih peduli. Saya nggak mau bilang kepo ya, lebih peduli mereka. Sempat nggak mau keluar rumah kah atau Enggak. gimana? Lebih cuek aja.
Mereka nggak tahu ceritanya gimana. Oke, agenda nanti masih Selanjutnya, Bang. mediasi. Ya? Tanggal 24 Mei. Akankah dari pihak sana juga wajib hadir karena ini kan mediasi? Ini bukan, jadi gini, tidak ada wajib sebetulnya. Dan namanya sidang, namanya warga negara yang baik, namanya orang yang taat pada hukum. Tergugat itu wajib hadir, apalagi yang menggugat. Ya. Nah, jadi jangan mengandalkan pengacara, itu beda. Ini bukan kasus narkoba, dia udah ketangkap dalam sel pengacara, dia mau nyanyi di pengadilan kan. Kadang mindset orang ngaco. Kalau saya nggak ada cerita, klien harus hadir. Oh, udah habis film ya. Mungkin ada tuntutan apa sih selain pengakuan anak juga dari kafe ini, apa tuntutannya nantinya gitu? Selain pengakuan anak ya, apa bang? Material mungkin, Bang. Feni tidak butuh materi dia. Feni tidak butuh material dia. Feni hanya bilang jangan ganggu Feni dan 2 anaknya. Kau kan sudah tidak mengakui, kau sudah meragukan. Nyahlah engkau dari hadapanku. Tapi akan menuntut juga nggak sih, kan kemarin sempat kafe ini bilang uang pribadi kafe ini. Oh, itu beda versi. Jadi jangan pernah berpikir gono gini ya. Gono gini mah nggak ada di sana juga apa-apa yang bertuntut kan gitu. Dosa pun mungkin susah kita minta kan. Ya. Cuma konteksnya yang masalah itu kan pidana. Nah itu akan ke arah kesana nanti. Sedang berjalan. Statusnya sendiri masih WNA atau udah berubah? Kalau saya sudah lama WNI. Enggak, dari Siapa? dari si mantan. Mantan. WNA masih WNA. Masih WNA. Dia WNA, dia WNI. Oke.